Ini Arta udah nggak diragukan lagi ya. Waduh, Saya teman-teman kalau lihat di Google Scholar, ya, bisa lihat tuh karya-karyanya. karya terbaru. Gue itu gabut aja sih sebenarnya. Untuk koran ini 1 tahun saya sudah publis 9 artikel. 1 tahun gitu kan. Gue 9. Masih ada 2 yang lagi proses review deh gitu. Emang nulis bakal ini apa namanya bakal bantu petani gitu kan. Emang publikasi jurnal bakal bantu apa orang-orang miskin gitu. Okay. Tapi ingat kalau bagiku satu Mas, untuk kita nolong petani kita nggak perlu turun ke sawah buat macul gitu loh. Kembali lagi di Menjadi Mahasiswa episode keempat. Kali ini kita nggak sendiri karena kita kedatangan bintang tamu yang spesial ya Pak. Yep, seperti yang kami bilang sebelumnya, kita mendatangkan bintang tamu yang menginspirasi. Oke. Yang ngeri banget kayaknya. Ada mungkin bisa diperkenalkan sendiri aja Mas Virus. Oke. Halo teman-teman, namaku Virus Arta Bipraya. Ini ya. Halo, Nama aku Virus Arta Bipraya. Jadi banyak orang yang di sini juga manggilnya Arta, tapi kalau di kampung dipanggilnya Abi. Tapi kalau di teman lain juga manggilnya Virus. Jadi terserah lah mau manggil apa gitu. Coronavirus ya. Oke, Virus boleh, Arta boleh. Astagfirullah. Ayo, fokus. Ya jangan gujonnya kayaknya. Oke, nanti kita bersama Virus akan membahas tentang apa Mas Volta? Menulis artikel sampai terpublikasi ke jurnal gitu. Nah, ini Arta udah nggak diragukan lagi ya. Saya teman-teman kalau lihat di Google Scholar, Ya. bisa lihat tuh karya-karyanya. Karya terbaru. Gue itu gabut aja sih sebenarnya. Gabut aja menghasilkan itu loh. Kita gabut ngapain Mas? Gabut aja tembus jurnal ya. Kita gabut gibahin orang loh. Oke, sebelum kesana, sebelum kita bahas nanti tentang jurnal, kita mau kepoin dulu tentang Arta nih. Kesibukannya sekarang seperti apa? Terus sekarang ada kegiatan apa kayak gitu? Gimana Tak? Belakang ini Tak? Jadi aku ini sedang di fase namanya fase quarter life crisis. Asik. Kita kalau habis lulus kan quarter life crisis, mau kemana nih larinya nih gitu kan. Ya jadi baru aja lulus kemarin. Yudisium tanggal berapa? Januari lah ya. Januari, terus nanti Maret mau bakal wisuda. Dan kebetulan aku sekarang karena kuliah udah nggak kuliah lagi dan ini lagi namanya menyiapkan untuk S2. Dan kebetulan lagi sibuk di NGO juga. Disebut nggak apa? Nggak apa. Oh iya. Jadi aja. di NGO namanya KISP, itu adalah NGO kepemiluan juga di Jogja, dan di kampung juga aku punya sebuah organisasi anak muda yang kita fokus di riset ya, kepenulisan macam-macam seperti itu juga. Jadi kayak nggak pengen kalau misalnya bisa nulis tapi buat sendiri gitu loh. Jadi kayak gimana ya, setelah pulang kampung kayak di kepala tuh ada yang ninggal gitu. Ini bisa nulis tapi buat apa gitu loh. Jadi akhirnya bikin kayak gitulah. Itu berarti ini ya bisa bermanfaat untuk orang lain juga ya kayak gitu. Karena kita hidup untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Betul banget. Ada hadisnya, kasih hadis dong. Enggak ada Di bawahnya. Oke, itu kesibukan Arta sekarang. Jadi nggak cuma dalam artian kuliah, terus cuma publish jurnal untuk diri sendiri, tapi memang ada usaha-usaha lain untuk kegiatan-kegiatan lain yang memberikan manfaat untuk orang lain juga. Gitu. Kita bikin gini juga lagi berusaha untuk bermanfaat untuk orang lain. Iya benar. Oke, Tak, tentang jurnal ya Tak, atau bukan jurnal, tentang publikasi ilmiah kayak gitu. Nah, banyak kan mahasiswa sekarang kan sebenarnya udah tertarik gitu ya untuk kesana. Tapi aku pikir belum tahu benar tuh maksimal benar kalau caranya gimana, ini kalau misal kayak gini gimana kayak gitu. Nah, bisa nggak sih Tak jelasin dikit gitu tentang apa sih sebenarnya artikel yang bisa terpublikasi kayak gitu, atau seperti apa tentang penulisan kayak gitu. Oke, jadi mau clarify dulu ya Mas, klarifikasi bahwa sebenarnya tuh di IP tuh banyak banget teman-teman yang mereka tuh udah ingest di dalam dunia kepenulisan ya. Khususnya dibilang penulisan artikel di jurnal-jurnal ilmiah tuh aku yakin banyak banget, dan bahkan aku kenal beberapa orang yang memang itu ya.
aktif di bidang seperti itu. Cuman kebetulan aku yang ngajarin Jogja gitu kan, makanya yang diundang aku gitu. Padahal yang jago tuh banyak juga kayak gitu. Padahal yang lebih jago banyak gitu kan. Oke, jadi apa namanya? Ini kita mulai flashback dulu ya. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang artikel itu, jadi bikin aku flashback gitu loh di masa-masa tahun awal-awal aku kuliah gitu. Jadi kan aku mulai suka nulis itu sekitar tahun 2018 ya. 2018. Iya, 2018 ya. Waktu itu tahun 2017 masih idealis lah. Oke, nggak usah organisasi, nggak usah ngapa-ngapain, yang penting IPK-nya 4 selesai. Oh, oke. Oh, tar dulu tak potong. Faris ini angkatan tahun 2017. 2017. Iya, dia tahun Jurusan IP 2017 masuk, gimana caranya IPK-nya 4, dia 2 semester IPK-nya 4 gitu, tapi nggak ikut apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Yes. Dan itu mulai sadar ketika tahun 2018, tahun 18 itu ke Jakarta waktu itu kan, ada konferensi internasional, ada posternya di, ini boleh nggak disebutin nama? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Biar memotivasi nggak apa-apa. Jadi di UI ya, ini salah satu universitas yang mungkin banyak anak UMJ pengen ke sana tadi dulunya. Oke, jadi di UI itu ada konferensi internasional, ya kan? Ada posternya waktu itu dan kebetulan gratis. Jadi pikir bahwa oke, ini pasti susah nih buat seleksi masuk situ, tapi main gila aja karena waktu itu apa namanya nggak punya basic kepenulisan, penelitian aja nggak tahu, dan kebetulan ada senior dari IP juga yang ngajakin gitu, dan dia sama-sama nggak tahu juga gitu. Berarti nothing tulus ya? Nothing tulus lah, maksudnya kan dia coba-coba aja lah, main gila aja. Ada kita ngeriset lapangan, respondennya 400 dan sebagainya waktu itu. Aku ingat tuh isu tentang menjelang pemilu ya waktu itu. Setelah itu udah riset, dengan ketidaktahuan itu udah dapat datanya, kita kirim naskahnya dan itu diterima dan menjadi naskah terbaik waktu itu. Dan Luar biasa. Naskah terbaik di UI ya? dengan ketidaktahuan lah waktu itu. Iya. Nah setelah itu naskah terbaik dikasih transport untuk kamu ke UI sudah saya kasih akomodasi. Ke sana ketemu orang-orang hebat lah, artinya ingat banget waktu itu ada Edward Aspinall, ada Ward Barangston itu. Mereka adalah ilmuwan politik yang jago banget dan hadir di situ waktu itu. Dan rata-rata dan bahkan hampir semua itu presenternya adalah mereka yang ini minimal sudah selesai S1 lah. Waktu itu aku masih semester 3. Semester 3. Semester 3 dan kebetulan cuma dibantu senior yang sama-sama juga nggak tahu riset itu apa gitu kan. Ada yang PhD, ada yang wah gila hebat banget sih mereka tuh di sana. Dan aku malah mikir ini kayaknya aku paling muda gitu. Nah, waktu presentasi masih ingat tuh, ternyata waktu presentasi dihujat habis-habisan di situ. Jadi ya apa ya namanya nggak tahu riset itu apa, ngomongin ini apa namanya, ditanyain inilah, ditanyain itu, tanya itu, kita nggak bisa jawab gitu karena kan ngarang juga karena basicnya belum karena gitu. Tapi makanya bingung juga ini kenapa bisa jadi paper terbaik gitu kan. Habis itu di situ mulai tanya, ada di sebelahku tuh ada cewek ya, mahasiswa juga yang kebetulan anak UI. Aku tanya, Mbak semester berapa gitu. Semester 3 Mas, oh berarti sama kayak saya ya gitu. Berarti ini baru pertama kali dong ikut konferensi gitu kan. Karena pikirku semester 3 kok masih muda gitu lah ya. Ini bilang bahwa udah 3 kali ikut konferensi dan udah sekitar 4 atau 5 kali publikasi jurnal gitu. Aku pikir waduh, ini aku 1 tahun ngapain aja sebenarnya gitu. Baru main makalah itu aja masih revisi-revisian gitu kan. Oke, dan itu mulai ini apa namanya? kebuka ya. Mulai buka. Aku karena mikirnya kan mungkin banyak juga ya mahasiswa yang mikir bahwa jurnal itu ya buat dosen aja gitu loh. Padahal enggak gitu. Udah sudah mulai kebuka dan awal-awalnya ya itu kan habis konferensi kan pasti ada revisian tuh. Pasti. Dan selama 2 tahun sampai sekarang nggak selesai revisinya. Bertahun-tahun sampai sekarang nggak selesai revisinya. Ada ditinggal karena apa ya, ngarang juga sih ya papernya. Ada kita mulai move ke yang lain. Nah itu jadi sebelum aku masuk injek ke jurnal kan mereka ada yang namanya step-step dulu. Iya, betul. Jelas. Step pertama itu dulu masih ingat tahun 2018 akhir ya. Ya sepulang dari konferensi itu, iya, aku mulai aktif untuk nulis di opini-opini kayak misal media massa, koran, cetak atau digital itu sering banget. Tembus juga. Seenggaknya sekitar seminggu sekali pasti harus ada tulisan lah, 2 atau 1 tulisan pasti ada gitu loh. Itu susah banget kan tembus buat ke ini? Ya kalau koran cuma 2 kali kalau koran. Tapi kalau yang digital udah sering gitu loh. Digital lah sering. Jadi seenggaknya tak potong sebentar. Kalau koran itu tembus dibayar juga kan sama? Iya, dibayar juga. Oh, bisa buat uang saku juga ya? Tambahan bulanan tuh. Bisa nulis tuh ada duitnya teman-teman. Ayo lanjut. Ada duitnya lah pokoknya. Jadi bisa buat lahan pekerjaan lah. Kalau misalnya emang udah jago banget gitu loh.
Nah gitu, jadi nulis seenggaknya 1 minggu ada 2 atau 1 publikasi. Di situ jadi ini sih, kalau misalnya kita udah kayak gitu, daya analisis kita mulai ini apa namanya? Iya, lebih tajam Terbentuk, ya. iya mulai tajam. Mulai Sebenarnya tajam. kan kenapa publikasi dari jurnal itu kan menjadi baik itu karena memang apa namanya hasil analisisnya baik gitu. Nah kita nggak bisa langsung meloncat ke situ gitu. Kalau aku pribadi gitu ya, karena aku nggak punya mentor yang saklek gitu loh untuk aku sampai bisa nulis, karena aku kan semua sendiri tuh. Artinya harus ada proses di mana apa aku harus nulis dulu di opini-opini gitu, terus sekitar setahun atau 8 bulan 10 bulan gitu. Oke. Aku kayak gitu terus ya kan, sampai di dalam jangka waktu itu akhirnya ikut LKTI gitu, KTI gitu lah, karya tulis ilmiah. Nah itu kan agak lebih ngomongin metode penelitian gitu. Betul. Lebih Dan ini ya, lebih betul, kuat lagi nanti Nah, struktur ya. walaupun nggak seklek jurnal ya, tapi kan seenggaknya ilmu yang di IP di apa metopen itu kepakai lah di situ kan. Jadi seenggaknya kepakai lah. Adanya di situ. Jadi waktu nulis opini kita ngomongin analisis, terus di KTI kita ngomongin metodologi penelitian, lebih rigid. Jadi ada tahapnya di situ aku. Setelah tahap itu selesai itu, habis itu mulai terjun yang real jurnal itu sekitar tahun publikasi pertama kalau nggak salah 2018 akhir atau 2019 awal gitu. itu Itu ngomongin soal publikasi awal pertama. Itu jurnalnya ngomongin soal apa? Bahasan Lupa ya. artikelnya. Ngomongin tentang apa NGO. Itu ngomongin tentang NGO ku dengan gitu. Ngomongin tentang NGO ku karena nyari sumbernya tuh ada kan. Sumbernya NGO ku sendiri, terus wawancara lain sebagainya. Nah itu aku mikir bahwa oke, penelitian tuh pasti harus ada wawancara Iya, gitu. pasti. Karena IP banget kan. Wawancara, survei gitu kan. Akhirnya turun lapangan, wawancara dan sebagainya, dapat data, nganalisis sendiri, main apa namanya? Main nekat lah ya. Submit, review. Dari proses review itu kan biasanya reviewer ya. Nah itu nanti ini kalau misalnya teman-teman submit artikel di jurnal, itu kan nanti ada di review nih. Nah, tahap-tahapnya reviewnya itu namanya reviewer. Ketika itu di review, kita itu nanti bakal dapat insight. Jadi reviewer ngomongnya, oh nggak kayak gini gitu. Bagusnya kayak gini. Nah, itu kita bisa ngelatih analisis kita dan bisa ngelatih insight baru yang sebenarnya kita nggak tahu. Dan kalau boleh dibilang mentorku ya ini reviewer itu loh sebenarnya. Karena secara nggak langsung mereka yang ngajarin gitu. Berarti kan malah langsung gini kayak tak, maksudnya dalam artian kayak karena mentornya langsung refer langsung paham gitu ya, harus seperti apa Sama bagusnya, pakarnya lah ya, sama pakarnya kayak gitu. Benar kayak gitu. Dan apa ya, aku pikir mungkin banyak sekarang anak-anak IP yang mereka udah nulis bareng sama dosen dan jadi dosen tuh udah jadi mentor mereka gitu loh. Jadi udah apa ya, terfasilitasi banget gitu loh. Jadi kalau aku kan mungkin butuh waktu sekitar 1 tahun 2 tahun untuk bisa nulis jurnal gitu, karena dari jarak waktu terbuka matanya itu sekitar 1 tahun baru bisa nulis gitu loh. Kayak bilang ini virus tuh ini penulisan jalur indie. Soalnya cari sendiri kan. Iya nggak sih? Iya cari sendiri dia, cari sumber sendiri ya kan. Belajarnya sendiri, belajar iya. Jalurnya jalur indie, beda sama mahasiswa IP yang udah sama dosen penelitiannya kan. Kayak gitu juga aja. Ya, jadi gitu lah, pokoknya teman-teman IP yang masih di IP sekarang, kalau saya kan udah lulus, ikutnya masih IP bukan ini? Masih. Oh masih. Belum wisuda kan? Belum wisuda. Oke, jadi masih di IP, bisa manfaatkan dosen-dosen, bukan dimanfaatin yang negatif, manfaatin yang positif pasti lah ya. Betul. Jadi aku nggak tahu ya, mungkin kalau dosen-dosen diajak dimintain tolong untuk dibimbing gitu kan pasti mungkin mau ya, mungkin aku juga belum pernah seperti itu ya sebenarnya, kecuali skripsi pastilah skripsi, tapi kalau jurnal belum tahu kayak gitu. Nah tak, bener gak sih kalau misal nulis itu bakal lebih mudah kalau misal kita istilahnya nulis bareng gitu sama teman-teman? Ini agak susah ya pertanyaannya, maksudnya dalam artian banyak sih mahasiswa tadi bilang mahasiswa IP sebenarnya udah pengen nulis nih kayak gitu, tapi tetap butuh istilah kayak mentor atau apa gitu. Tapi kalaupun misal nggak ada dosen, dalam artian dosennya nggak viable untuk itu, apakah memang memungkinkan untuk ya udah deh cari teman aja yang sekiranya tertarik juga untuk nulis, terus ya udah nulis aja dulu kayak gitu. Oke. Kalau gimana ya? Kalau bagiku itu depend sama orangnya sih mas. Jadi sama orang ya. Kalau aku pribadi adalah orang yang mungkin akan sedikit lebih lambat kalau misalnya kerja bareng orang ya. Okay. Kalau tipe aku pribadi, tapi kalau aku kerja sama orang itu kualitasnya bakal lebih bagus daripada. Karena ada insight yang berbeda masuk tuh.
Ada posisi Banyak negatifnya ya. Ada positif negatifnya. Nah, positifnya ketika teman-teman punya mentor, teman-teman bingung nih, ya kayak aku dulu nih, ketika aku nggak bingung nih mau ngapain, ya karena saya punya senior, walaupun dia juga nggak tahu, jadi agak lama gitu loh meluncurnya. Tapi kalau misalnya punya teman yang dia udah pro banget, bisa bimbing teman-teman buat gimana sih cara nulisnya, gitu, gimana sih cara analisisnya, itu bakal membantu banget buat boost up teman-teman nulis artikel. Misal teman-teman artikel tuh punya target 1 tahun 2 kali atau 1 tahun harus sekitar 2 atau 5 artikel publis gitu ya, mungkin ya. Itu bakal bantu banget. Kadang-kadang kalau nulis sendiri suka nanti gitu loh. Nanti gitu. Pasti pernah ngalamin lah Mas Bakti. Iya. Benar. Gitu. Tak sebelum jauh ke jurnal nih. Tadi aku tertarik nih sama yang kita nulis terus dipublish ke media-media massa gitu. Nah, itu seperti apa tak kira tak untuk menulis itu terus untuk submit sampai ke publish itu seperti apa? Sistematikanya ya. Sistematikanya. Oke. Jadi itu masing-masing dari medianya. Ya? Masing-masing dari medianya. Jadi ada media yang memang mereka full digital. Full digital itu artinya kita hanya submit tulisan di platform mereka. Jadi kayak misal Detik gitu loh atau Kumparan. Nah, itu mereka kan full digital. Kita tinggal masuk website mereka, kita kirim isi nama dan sebagainya tuh. Kalau misalnya yang cetak, kita hanya kirim aja sebenarnya. Kirim email tapi. Kirim email. Nanti bakal dikasih tahu juga kalau ditolak misalnya. Maaf, artikel Anda kurang menarik. Nah, itu prosesnya seperti apa? Jacak banget gitu lah. Dari submit terus apakah ada di review juga ataukah langsung kalau misal artikelnya bagus, ini saya terima tapi katakanlah judulnya boleh saya ganti ya atau apa seperti apa sih prosesnya, Nak? Jadi ketika kita ngirim kan ada ini ya, ada minimal wordnya, katanya ada minimal. Makanya selalu perhatikan ini namanya minimal kata maksimal katanya. Syarat-syarat itunya, maksimal katanya dan gaya kepenulisan itu harus perhatikan karena masing-masing kayak misal ini deh, mojok deh. Ya, mojok kan aku nggak tahu sih itu maksudnya apa, tapi mojok itu kan gayanya agak nyentrik ya. Kalau ngomongin tentang formal dia malah ditolak gitu loh. Nah, kalau misalnya katakan kita mau terbit di Jogja Post deh kata Solo Post gitu. Nah, kita kirim ya. Habis itu kalau misalnya itu naskahnya baik tapi jumlahnya over kebanyakan pasti akan dipotong gitu loh. Sama editornya ya? Iya, pasti akan dipotong. Bisa kadang ada yang ngasih tahu, kadang ada yang nggak ngasih tahu gitu. Makanya sebaik mungkin perhatikan syaratnya maksimalnya berapa agar jangan sampai dipotong hal-hal yang sebenarnya nggak pengen kita potong gitu loh. Ketika dikirim bagus nih, bagian ini bagus nih yang paling penting. Tiba-tiba karena kebanyakan dipotong gitu loh. Makanya iya harus diperhatikan. Gitu sih sebenarnya. Nah, itu teman-teman kalau misal itu tadi kalau Arta jadi langkah pertama untuk sampai ke jurnal ya, masih nulis-nulis ke media dulu kayak gitu. Karena memang nggak seribet jurnal pastinya. Masih artikel di jurnal kayak itu lebih ke nanti opini teman-teman seperti apa. Benar. Karena nggak ngomongin tentang metodologi ya di situ. Itu ngomongnya analisis gitu loh. Kalau istilahnya citizen journalist. Iya, bisa. Citizen journalist kan itu kayak di jalan ada nemu fenomena apa, foto kirim selesai gitu. Jadi lebih nggak seribet. Kalau opini ini kan lebih kayak ya opini kita gitu tentang itu. Nggak sedalam artikel. Benar. Artikel jurnal. Oke. Kalau misalnya ngomongin kepenulisan nih tak, dulu yang bikin si virus ini kok tak virus? Arut juga bisa sih. Iya. Yang bikin virus tertarik di kepenulisan tuh apa sih yang memotivasi selain tadi itu? Iya, selain masalah yang Mbak UI tadi ya, Mbak dari UI yang masih itu jurnal. Kadang keresahan sendiri sih keresahan sendiri karena memang gabut yang pertama. Iya. Contohnya kayak corona kemarin kan 2019. 2020 awal ya. 2020. Untuk corona ini 1 tahun saya sudah publis 9 artikel. 1 tahun gitu kan. 9. Masih ada 2 yang lagi proses review gitu. Karena gabut, makanya gabutnya benar-benar gabut. Yang kedua adalah keresahan bahwa aku pengen ngabutin stigma loh bahwa anak organisasi itu masih bisa injet di akademik gitu. Kan lu lihat lu ikut BEM, lu ikut Komap ya, tapi akademikku pasti jelek gitu. Nggak kayak gitu menurutku. Setuju. Bisa diimbangin antara kuliah, riset, organisasi, dapurkinya aku juga bisa gitu kan. Jadi selain teman-teman bisa ingest di organisasi untuk expand networknya, jaringannya,
di risetnya tetap jalan, kuliah IPK tetap bagus gitu lah. Aku pengen gitu. Ini membawa visi yang Iya. luar biasa ya. Ya gitu. Jadi 9 judul yang terpublish tuh cari inspirasinya dari mana aja? Iya, tak? Virus. Iya, iya. oke. Itu apakah bisa kan orang dapat inspirasi pas mandi atau apa kayak gitu. Itu gimana tuh? Apa Oke. pas me time? Pas minta mau nulis ini langsung nulis gitu. Iya, aku kadang-kadang kayak gitu. Kadang suka gitu. Jadi aku suka kayak kalau misalnya baca berita gitu kan. Contohnya kayak yang terbaru ini adalah aku bahas tentang ini apa fenomena buzzer tagar ini, tagar oke. Indonesia Menarik, butuh menarik, kerja, menarik, Indonesia butuh kerja itu kan itu ya yang buzzer artis-artis itu kan, itu masih inget lah pastilah. Nah itu aku coba menganalisis itu tuh ketika aku oke, ini kayaknya menarik kalau dibikin kajian. Aku coba cari di internet yang sekiranya membahas hal yang sama tentang buzzer itu. Iya. Aku kumpulin banyak artikel-artikel. Aku cari bagaimana cara menganalisis mengenai fenomena buzzer, pendekatannya apa, teori apa yang dipakai. Nah nanti ketika sudah seperti itu kita bakal nemu namanya gap research atau jadi kan kayak riset tuh kayak misal puzzle ya. Iya, iya. Ada puzzle dan itu ada yang kosong. Nah kita kan mencoba untuk mengisi itu gitu. Caranya dengan apa? Dengan melakukan kajian literatur. Iya, literatur Lihat review dan literatur yang terdahulu tuh misal mayoritas penelitian mengatakan A, tapi penelitianku enggak nih gitu. Nah aku gitu biasanya. Jadi biasanya yang lagi viral sih, yang lagi viral tuh apa? Kayak Butejo kemarin. Jadi aku pernah nulis ini. Oh iya, jurnal aku tahu tuh. komunikasi. Tele. Iya, aku ini gabut juga. Jadi Itu paling baru kan, tak? Kalau itu 2021 tuh. iya itu baru. Jadi aku nulis jurnal komunikasi itu gabut juga sebenarnya. Aku itu nulis, aku lihat ini apa komentarnya Mas Jun. Mas Fajar Mas Fajar Junaidi ya. Dosen Di media gitu dia bilang favorit semua mahasiswa. Oke. Bahwa Butejo itu kan dia karakternya seperti apa ya? Orang yang punya kuasa ya, relasi kuasa sama si iya. ibu-ibu gitu kan. Iya. Aku lihat, oh kayak gini. Menginfluence oke. lah ya. Itu langsung mulai terinspirasi. Oh, gini. Oke, berarti aku langsung nyari ini artikel yang ngomongin tentang relasi kuasa. Terus gimana implementasi dalam jurnal. Aku belajar semiotika gitu. Padahal itu kan bukan aku banget gitu lah masalah komunikasi. Tapi ya karena gabut ya kan gitu. Dan emang ada relasinya sama IP juga kan, kita berbicara masalah kekuasaan itu. Betul. Kadang aku coba tabrakan di situ dan publish gitu lah. Terus ini apa terpublish? Terpublish itu sekitar 3 bulan apa ya? 3 bulan, 4 bulan lah gitu. Jadi malah bisa mengeksplor hal-hal yang baru ya. Iya. Ilmu baru. Jadi multidisciplinary riset gitu lah. Ya, itu yang lagi multidisiplin betul, yang lagi ini sih, yang lagi ngetren adalah multidisciplinary riset itu. Jadi kayak misal anak IP kolaborasi sama anak hukum. Kayak kemarin aku kolaborasi sama anak IK gitu. Iya. Jadi aku ngomongin tentang kekuasaan, anak IK ngomong tentang semiotika gitu. Betul. Jadi kayak gitu. Jadi kolaborasi seperti itu yang lagi tren banget terus kayak gini sih. Ya, Jadi banyak jalan gitu lah maksudnya untuk kalau mau nulis gitu Iya, nggak bener harus banget. nggak harus sentrik ke sama pemerintahan doang. Iya benar banget. Kayak ini Kairos kan gabut, ada yang viral, terus dia riding the wave. Gokil sih kalau kata aku. Nah, tadi udah ngomongin ini ya. Itu tahap pertama nggak sih nemukan topik kayak gitu Iya, dari jurnal. Nah, tahap selanjutnya tak kalau dari jurnal sampai ke publish. Oke. Jadi menemukan topik, tadi udah disampaikan Arta ya, dari kalau Arta biasanya dari Yang tadi viral-viral. viral terus nemuin ini kayak dikaji bagian ini oke kayak gitu atau enggak penelitian terdahulu belum sampai sini dikaji aja kayak gitu. Nah, selanjutnya tak. Jadi ya oke, tadi kan aku ini ngomongin tentang apa yang viral ya. Nah, biasanya ini nambahin dikit ya. Oke. Yang viral itu kan biasanya mereka, apalagi kalau anak-anak IP ya, ilmu politik, ilmu pemerintahan itu pasti sering ngadain diskusi-diskusi ya kalau misalnya ada viral. Contohnya kayak misal Omnibus Law gitu kan. Itu kan pasti ada diskusi-diskusinya toh. Nah, aku biasanya inject di situ. Misal kayak Omnibus Law kemarin ada diskusi online, aku inject di situ nyari insight baru. Jadi kayak misal jadi apa ya? Penguping lah. Penguping ide orang dan lihat analisis orang gitu loh. Terus kira-kira apa nih yang kita bisa improve dari analisis ini? Jadi jangan comot-comot aja gitu loh. Iya. Kita harus improvisasi juga Tadi untuk plagiarism loh. untuk apa ya? Mantik aja sebenarnya sih. Oh, ternyata bagian ini bisa diteliti. Oh, ternyata bagian ini bisa diteliti gitu loh. Selain kita lihat yang viral di berita, kita juga ingest di diskusi bersama para pakar-pakar. Itu penting banget gitu loh. Karena mereka pakar gitu. Kita masih mahasiswa gitu. Ketika kita udah brainstorming tadi kan, kita sudah menentukan nih kira-kira apa yang bakal kita teliti. Aku kadang udah mulai menyusun nih kerangka berpikirnya gitu kan. Kerangka berpikir itu penting itu. Kalau misalnya nggak ada kerangka berpikir, kita bakal lari kemana-mana nulisnya. Ada gitu. pedomannya lah ya. Iya, jadi
teorinya apa, fenomenanya apa, pendekatannya analisisnya apa, teorinya apa, hasilnya tuh bakal bagaimana, ekspektasinya tuh gimana ya. Terus habis itu sampai kesimpulan kita harus udah punya gambaran gitu. Nah ini ada hal yang unik sebenarnya. Apa tuh? Apa tuh? Aku cara menulis abstrak ya. Jadi abstrak itu kan menggambarkan seluruh isi dari penelitian. benar. Apa namanya, latar belakang, tujuan dari penelitian itu, terus apa namanya, metode penelitian, sama hasil kan. Nah kalau orang-orang dan emang sebetulnya kayak gini, abstrak itu kan ditulis di akhir ya. Ya. Di setelah penelitian telah dilakukan. Iya, Kalau aku enggak, kalau aku abstrak itu ditulis di awal gitu. Karena bagiku abstrak itu sebagai sebuah proposal penelitian ya. Ketika kita oke, jalurnya ini, abstraknya seperti ini, maka jangan sampai belok gitu loh. Oh, jadi hipotesis gitu ya? Iya, bisa dihipotesis. Jadi sebenarnya kalau di penelitian kualitatif kan hipotesis itu adalah hal yang nggak lumrah ya. Emang di kualitatif itu nggak boleh ada kata-kata hipotesis gitu. Adanya cuma keyakinan kontekstual sebenarnya. Tapi kalau bagiku apa namanya, tetap harus ada lah yang namanya ekspektasi luaran yang sebenarnya aku dapat di situ. Nah itu aku kayak gitu biasanya. Aku tulis, entah nanti bakal selesai penelitian ternyata hasilnya berbeda atau mau bagaimana, ya udah bodo amat gitu loh. Nanti tinggal ganti aja gitu kan, selesai. Setidaknya kan udah punya kayak pedoman. Iya, gitu, betul arahnya banget. Mau kemana kayak gitu. Kalau aku selalu tulis di awal kalau abstraksi gitu. Jadi setelah selesai menulis, biasanya ini tipsnya ya buat teman-teman bahwa menulis itu jangan ngaret sih, Mas. Jangan Kadang jangan suka nantilah nunda-nunda. Jangan suka nunda-nunda, karena ketika kita nunda-nunda itu bakal apa ya, mangkrak kadang ya. Karena kayak misal nulis opini saya ya, kayak saya nulis opini itu biasanya satu tarikan nafas, bukan satu tarikan nafas tuh tahan gitu. Jadi kayak duduk selesai udah gitu loh. Jangan sampai ditinggal makan, ditinggal main tuh enggak. Hilang Nah, ini ya. kalau nulis artikel jurnal itu biasanya saya punya target sekitar 5 hari atau 1 minggu kelar lah gitu loh. Tiap hari harus ada progres. Ini bagian ini apa namanya, latar belakang. Besoknya lagi cari apa namanya, literatur review bagi ini. Nah itu 1 minggu itu harus kelar gitu loh. Karena kadang tuh kita kejar-kejaran sama ini ya, publikasi ya, jadwal publikasi ya kan, benar. Jadi kan ada yang jurnal setahun sekali, setahun 2 kali, setahun 3 kali gitu. Kadang kita kejar-kejaran gitu loh. Ya itu, jadi apa namanya, jangan nunda-nunda lah, itu nggak baik, karena emang kan menunda-nunda itu juga nggak baik ya. Ya, bikin timeline gitu lah istilahnya. Bikin timeline, misalnya hari ini apa kita progresnya, apa kita harus ada progres lah itu. Itu. Tadi udah ya, dari mulai apa, menemukan topik, terus bikin tadi kerangka sama timeline kayak gitu. Nah, penting kan untuk kita mengetahui jurnal mana yang akan kita penting banget kayak gitu. Nah itu gimana Tak? Itu di tahapan keberapa dan kira-kira tipsnya untuk milih jurnal yang baik itu seperti apa sih? Oke. Aku selalu tekankan sama teman-teman itu bahwa ketahui background kita sih. Background kita tuh apa ya. Jadi kalau teman-teman backgroundnya adalah anak IP gitu, maka tentukan dulu isu apa yang teman-teman adalah ahli dalam bidang itu gitu. Misal kayak Mas Bakti ini ahli di bidang apa, manajemen sumber daya manusia gitu. Kalau misal aku ahli di bidang demokrasi, politik pemilu dan sebagainya gitu. Misal Mas siapa? Volta, komunikasi. Iya, bidang komunikasi politik kayak misalnya dengan. Nah, itu kita harus tahu dulu. Jadi apa namanya, kita bakal tahu nih jurnal mana yang bakal kita incer gitu sebenarnya. Bakal kita kejar gitu. Ketika kita sudah mengetahui seperti itu, kita lihat kemampuan dari bukan kemampuannya, lihat dari naskah, kualitas naskah kita yang punya. Kadang kan nggak tahu ya kalau yang lainnya, tapi kalau aku pribadi, aku bisa menilai naskahku sejauh mana baiknya. Kayak misal, naskahku gini, ini kayaknya jelek deh, dilempar ke Sinta inilah, Sinta 5 lah gitu, terus Sinta 4 lah gitu. Kadang kalau misalnya aku nggak yakin, aku selalu lempar ke seniorku yang mereka udah pro lah di bidang riset. Mas, ini bagusnya lempar Sinta berapa ya gitu. Atau mungkin bisa lempar ke dosen, Pak, ini bagusnya gimana naskahnya, apa perlu diimprove dan sebagainya itu kan. Pasti mereka punya gambaran lah, karena yang punya berpengalaman mereka bisa kasih insight sendiri gitu kan. Maksudnya bukan berarti tadi istilahnya artikelnya jelek terus dilempar ke Sinta berapa, tapi lebih ke kayak per Sinta itu kan ada standarnya. Iya, ada standar. Benar-benar ada standar. Jadi kadang ketika kita ini misal standar Sinta 2 katakan standarnya segini, tapi paper kita standarnya segini, dilempar ya udah atau ditolak gitu, selesai. Iya, benar-benar. Nah, iya, kalau mending kalau dilempar langsung ditolaknya hari itu juga atau seminggu kemudian. Kadang ada juga yang editor kita lempar
itu nggak gantung tuh sampai Iya, berbulan-bulan, lama. akhirnya ditolak juga. Kita kan kasihan kita gitu loh. Kayak punya aku. Itu marah lawan dia. Ada ya kayak gitu, jadi kan waktu kebuang sia-sia. Iya. Sayang harusnya bisa buat nulis yang lain, malah gantung gitu kan. Jadi aku selalu sarankan buat teman-teman untuk mengetahui seberapa bagus kualitas paper kita, apakah ini baik atau tidak gitu loh. Iya. Bisa diimprove lagi atau enggak? Kalau bisa diimprove lagi ya improve lagi sebaik mungkin gitu loh. Kalau mungkin itu sudah cocok, sudah mentok segitu, kalau bisa coba minta penilaian sama orang-orang yang sudah profesional di bidang itu ya. Oke. Ini bagusnya lempar cinta berapa? Ini bagusnya lempar di jurnal mana? Dan lagi ketika kita udah tahu background kita apa, kita bakal tahu nih apa namanya jurnal kita mau artikel kita bakal dilempar kemana. Contohnya gini, tadi udah tahu nih naskah kita kualitasnya gimana. Kedua background kita udah tahu. Tinggal searching aja di Google. Misal jurnal ilmu politik Sinta berapa keluar gitu kan. Di web Sinta aja yang pengen. Atau di web Sinta ya bisa. Kalau aku biasanya di Google sih kan. Jadi kalau di Google dan ketika sudah masuk Google udah ketemu nih, kita masuk OJS namanya Open Journal System itu. Kita masuk, hal pertama yang harus teman-teman lihat adalah, ini penting banget, yang harus dilihat itu adalah biaya publikasi sih. Ada atau enggak? Oh betul, itu aku pernah pengalaman tuh. Aduh, ini ribet sih. Jadi aku nggak lihat itu Sinta berapa? Sinta 3 kalau nggak salah. Sinta 3. Iya, 3 apa 2 gitu. Jadi apa namanya nggak lihat itu pengalamanku. Kirim publikasi tiba-tiba diminta duit gitu kan. Loh 500.000 gitu. Waduh, buset mal bener. Nah, jadi gitu teman-teman, ada beberapa jurnal yang mereka harus membayar untuk biaya publikasinya. Kan ada 2 tuh, ada biaya review sama biaya publikasi. Biaya review atau biaya submit gitu. Aku lupa pakai ada 2. Ada 2. Nah, ada juga yang cuma 1 gitu kan. Nah, itu harus dicek gitu. Apakah itu gratis atau enggak? Biasanya yang udah tinggi levelnya itu gratis biasanya. Nggak tahu kenapa ya. Iya betul, setuju. Biasanya yang masih Sinta 5, Sinta 6 ya itu berbayar. Aku nggak tahu kenapa malah kayak gitu. Jadi itu harus selalu diperhatikan. Nah, selain biaya publikasi, yang perlu diperhatikan adalah scope biasanya. Jadi kadang iya, ada tulisannya jurnal ilmu pemerintahan, tapi mereka skopnya terbatas biasanya. Apakah mereka hanya membahas tentang pemilu, demokrasi, atau isu-isu seperti itu? Ada juga jurnal ilmu pemerintahan yang mereka membahas mengenai manajemen birokrasi dan sebagainya. Nah, itu harus kita paham. Kita udah tahu background kita udah tahu kualitas kita, tahu kualitas papernya maksudnya. Dan kita harus tahu skopnya gitu. Jangan sampai kita melempar artikel atau ngirim artikel ke skopnya yang jauh gitu kan. Kayak misal, aku nulis tentang manajemen birokrasi nih, ya kan, ngelempar papernya ke jurnal ilmu komunikasi, itu kan nggak masuk kok. Atau bahkan sesama ilmu pemerintahan, tapi skopnya nggak masuk, itu agak kemungkinan sulit untuk tembus ya. Bukan nggak mungkin, tapi agak kecil karena mereka biasanya punya special issue yang, ini yang paling diprioritaskan gitu. Biasanya seperti itu. Ya Nah, selain itu tadi udah biaya, terus skop paling penting karena tadi untuk penulisan kita judulnya apa, topiknya apa, betul. Jaring ya. Judulnya apa gitu. Nah, untuk ngomongin template Oh, betul. Setiap jurnal kan punya template masing-masing. Dan itu saklek banget tuh. Benar-benar saklek banget, harus sesuai itu. Nah, biasanya gimana pas mau nulis itu udah dapet ide, terus yang dilakuin itu apakah cari jurnal langsung, terus kemudian nulis papernya itu sesuai template itu atau seperti apa? Kalau aku biasanya template itu di akhir ya, jurnal itu di akhir kalau aku biasanya. Karena biasanya aku menulis naskah itu kan sudah standar ya, sekitar paling 5.000, 6.000 kata selesai gitu loh. Jadi kurang lebih artikel kan pasti segitu toh. Jadi tinggal menyesuaikan aja. Biasanya kalau artikel itu yang berbeda, template itu kan yang bikin beda biasanya apa? Citasi. Terus abstraknya berapa kata gitu kan. Terus apa lagi? Itu doang yang beda, nggak jauh beda tau maksudnya. Ya apa sih, template paling tinggal kita menyesuaikan, nggak masalah gitu loh. Dan itu lebih sering seperti itu aku ya. Tapi ada juga beberapa kali yang aku tuh memang ngejar publikasi. Contohnya aku punya target nih kemarin sebelum tahun 2020, aku harus udah punya target sekian. Aku nyari artikel yang Sinta sekian, yang publisnya bulan ini sebelum 2020 gitu. Itu aku nyari dulu, baru aku nulis gitu. Kadang orang punya ambisinya masing-masing gitu. Kalau aku selalu membagi ambisi orang dalam menulis artikel itu menjadi 2. Yang pertama adalah ambisi internal, itu karena mereka itu
pengen mencapai sebuah capaian, misal capaian akademik, terus karena pengen lulus atau karena pengen ada honor kalau misalnya udah jadi professional researcher ya. Dan eksternal itu kayak yang kedua kan eksternal nih. Yang eksternal adalah ketika mereka itu emang hidup di lingkungan akademisi ya, yang emang menuntut mereka harus seperti itu. Suruhan orang tua yang memang orang tuanya adalah seorang dosen, kamu nih harus ini harus riset gitu loh. Ada gitu ya? Ada. Ada. Dan ya lain yang dari luar gitulah ya. Tapi sebisa mungkin kalau emang teman-teman IP khususnya ini suatu saat bisa dari ini ya internal ya, karena khususnya yang honor sih kalau jadi peneliti researcher profesional kan ngomongin masalah honor ya. Gitu. Tapi untuk sekarang ini jangan ngomongin honor dulu ya, ngomongin namanya big achievement gitu loh. Kita bisa diri gitu ya, maksudnya kualitas. Betul, kita bisa berbagi pemikiran kita lewat tulisan, gitu kan. Di sisi lain kita juga bisa upgrade quality akademik kita di kepenulisan sebenarnya sih. Sama CV. Ya betul. ini penting loh Mas. Jadi betik banget bener. Jadi aku diri ya. sempat ngobrol sama salah satu rekruter beasiswa juga di Indonesia. Dia bilang ternyata itu publikasi menjadi tolak ukur paling penting ya. Karena itu kan mereka berbicara masalah akademis ya. Ketika kita ngomong, oke, kamu keilmuannya apa? Misal, oke, aku keilmuannya adalah tentang ini, demokrasi, pemilu dan sebagainya. Buktinya apa? Lah kalau kita nggak punya publikasi, ngapain buktinya pakai apa? Mau jelasin teori di depan dia? Ya enggak lah gitu kan. Kita jelasnya publikasi dalam bentuk artikel, buku atau opini-opini kita. Tapi kalau opini maksudnya enggak sih, tapi publikasi ilmiah sih katanya. Iya betul. Jadi emang tadi benar CV sekarang kan branding diri itu penting banget lah untuk itu. CV itu. Nah itu tadi terserah ya teman-teman ya. Kalau misal teman-teman mau nulis artikel terus mau pakai template di awal ataupun mau nulis dulu gitu baru menyesuaikan template itu terserah teman-teman. Senyamannya aja. Ya, kayaknya biasanya ada gayanya masing-masing. Kayak gitu. Ini tak lanjutin tentang tadi nulis. Apakah Arta ini tipe orang yang pas nulis artikel itu langsung mikirin tata bahasa, kerapian atau ya tadi tata bahasa dan sebagainya, atau itu urusan belakang nih. Jadi ya udah nulis dulu aja gitu. Ide-ideku masuk dulu semua, baru nanti di akhir aku baca lagi, aku rapiin gitu. Kalau Arta gimana tuh? Kalau aku tata bahasa terakhir, benar, tata bahasa terakhir. Karena value itu paling mahal sih sebenarnya. Kalau bagiku konten itu paling mahal ya. Karena itu kan ide itu. Tapi ingat bahwa ide itu tidak akan menjadi menarik kalau tata bahasa kita berantakan gitu. Aku selalu meletakkan ide itu di awal. Jadi tadi aku bilang bahwa aku biasanya di kertas bikin kerangka berpikir kayak gini. Aku nulis latar belakang. Kadang udah sampai kesimpulan selesai. Kita harus balik lagi ke latar belakang karena kerasa ada yang kurang gitu. Makanya sampai benar-benar fix baru tata bahasa dibuat segurih mungkin gitu loh. Biasanya, nah ini problem juga nih, problem buat para penulis yang baru ingest di dunia kepenulisan itu, mereka nulisnya itu terlalu formal biasanya sih. Kayak misal kemunduran demokrasi di Indonesia disebabkan oleh disebabkan oleh pemerintah yang otoriter. Sehingga nah itu kan terlalu kaku gitu kan. Sebenarnya ternyata kalau misalnya teman-teman lihat artikel yang di Scopus gitu, mereka justru enggak gitu. Pakai terminologi yang unik, pakai kata bahasa yang renyah untuk dibaca itu kayak gitu gitu loh. Jangan kayak bahasa hukum undang-undang gitu kan. Betul. Kaku banget gitu loh. Kalau bisa serenyah mungkin dan biar ya anggap diri kita adalah sebagai orang awam yang nggak mengerti tentang isu tersebut. Jadi orang apapun bisa baca isu itu gitu loh sebenarnya. Bahkan kalau kita lihat dari judul-judulnya pun juga nggak sekaku itu ya. Betul. Jadi kalau kita skripsi kan implementasi aktivitas gitu kan. Kalau artikel nggak. Kalau kayak kemarin ini aku lagi nulis di Scopus ya sama salah satu dosen IP ini. Dia judulnya ini kan hasil dari skripsi toh. Di skripsi judulnya adalah online politik keterlibatan politik online masyarakat Kabupaten Bantul sebagai bla 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 gitu kan. Tapi ketika aku sudah pindah di artikel jurnal, cuma 4 kalimat doang. 4 kata. Iya, 4 kata maksudnya, 4 kata doang. Jadi kalau bahasa Indonesia, apakah sosial media merebut keterlibatan publik, tanda tanya, selesai. Itu salah satu tipsnya ya untuk menulis. Karena memang tadi benar, karena semakin
semakin kesini masa Sinta 21 ataupun Scopus juga tadi malah yang kayak clickbait gitu kayak. Iya betul banget. Klik kadang aku nggak tahu ya, tapi kadang aku sering dapat insight dari reviewer bahwa judul itu hal yang paling penting. Aku pernah ikut seminar publikasi ilmiah 1,5 jam itu ngomongin judul doang. Dari Korea Selatan itu ya. 1,5 jam cuma ngomongin judul. Ternyata aku baru sadar reviewer itu hal yang pertama mereka lihat adalah judul. Sebelum mereka nge-review apa naskah. Yang kedua, mereka biasanya abstrak dilihat. Yang ketiga adalah metode. Nah, 3 hal ini yang paling penting. Paling krusial sih sebelum mereka melihat kontennya. Karena ketika salah satu dari ketiga hal ini tidak baik atau mungkin ada kesesatan, ada kemungkinan langsung dikembalikan, gitu loh. Atau langsung revisi ulang. Jadi 3 hal ini seenggaknya harus bisa menarik lah ya. Karena aku juga pernah pengalaman ketika aku mengirim, mereka ada ngasih feedback, dia bilang judulnya sangat menarik gitu. Yang di highlight pertama adalah judulnya gitu lah. Judulnya temanya sangat menarik gitu. Terus langsung ngomong, oke, perbaiki tata bahasa Inggrisnya gitu loh. Gitu, jadi ya itu 3 hal itu yang paling penting sih. Gitu menurutku. Oke. Jadi kalau boleh aku rangkum nih dari tadi beberapa langkah yang Arta sampaikan gitu terkait penulisan sampai publikasi Mas Sultan. Yang pertama, cari topik, temukan topik dulu. Entah nanti teman-teman tadi kalau Arta kebanyakan di yang viral. Kemudian ada hal-hal yang pengen benar-benar Arta apa istilahnya teliti kayak gitu. Nah, nanti teman-teman monggo kira-kira seperti apa untuk mendapatkan topiknya kayak gitu. Terus yang kedua tadi pahami diri backgroundnya apa untuk bisa menemukan jurnal atau tadi ya istilahnya bukan jurnal, skopnya dan sebagainya kayak gitu. Kalau misalnya memang menguasai politik, ya kesana aja dulu kayak gitu. Nanti kalau misal Arta kan emang berawal dari satu bidang dulu kan. Tadi Benar. Baru multidisipliner riset itu pun ketika dibantu orang lain gitu loh. Aku kolaborasi sama anak komunikasi tuh. Jadi malu bisa nulis komunikasi juga. Kalau sendirian juga nggak mampu pasti gitu. Setelah itu template kayak gitu. Karena memang itu adalah hal yang istilahnya penting banget untuk kita bisa terpublikasi di sana. Tapi terserah sekali lagi, entah mau nulis dari awal sesuai template atau nanti di akhir kayak gitu, monggo teman-teman. Senyamannya aja. Terus yang paling penting ini, kebanyakan memang ini ya mahasiswa atau kita sendiri lah kadang susah untuk menuangkan ide dalam kata-kata. Kayak gitu. Misal banyak banget nih ya di otak nih mau nulis apa segala macam, tapi gitu eksekusi mandek gitu. Ada keterbatasan kata bahasa gitu. Untuk menuangkan opini kita. Kalau Arta tadi nulis dulu karena value tulisan itu penting banget gitu. Baru nanti tata bahasa di akhir. Biasanya kan ide itu kan biasa nemu kalau lagi di jalan gitu lagi nih atau bahasa apa. Biasanya aku selalu keluarin HP, note itu ada ide apa langsung aku tulis. Gitu teman-teman. Jadi nanti sampai rumah baru aku nulis gini gitu. Tapi masalah tata bahasa terakhir lah. Yang penting konten dulu, teorinya apa, value-nya gimana, baru kita ngomongin tata bahasa. Kalau aku seperti itu, tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Terakhir, pembimbing atau mentor. Ya. Wajib banget itu sih. Karena memang pasti ada yang lebih jago dari kita, jadi kita bisa berguru atau minta saran atau masukan insight-insight baru untuk tulisan kita. Biar gak lama lah nulisnya lah. Betul. Nah itu teman-teman, tips atau langkah-langkah yang diberikan oleh bintang tamu kita hari ini. Luar biasa, gabut aja bisa 9 jurnal. Apalagi niat ya? Apalagi niat. Kayak itu. Gabut aja sebenarnya. Kalau buat Mas Fairuz nih, apakah menulis itu sangat berkaitan dengan pola pikir? Ya, kalau bagiku iya banget. Karena gini, sebenarnya ketika kita menulis kan kita melihat perspektif orang lain juga tuh. Kita melihat teori orang lain, kita coba mengakui bahwa orang lain juga memiliki karya dan kita memasukkan karya mereka di karya kita. Sebenarnya capaian tertinggi dari seorang akademisi atau peneliti adalah ketika karya mereka tuh diakui atau disitasi sama orang. Dan kita juga ketika kita mensitasi orang, kita akhirnya menghargai orang lain juga. Karya orang lain kita hargai dan kita tuangkan dalam tulisan.
Nah, pola pikir kita sudah mulai terbentuk di situ. Pola pikir apa? Pola pikir untuk menghargai karya orang lain, menghargai bahwa ada sebuah kekayaan intelektualitas yang harganya tuh mahal banget gitu loh. Dan kita mencoba untuk mengembangkan itu sebenarnya. Dan yang paling penting sebenarnya Mas, bagi aku jujur ya, dalam perjalanan waktu aku menulis beberapa tahun ini, kan sering banget nih dapat omongan dari orang bahwa apa iki nulis emang nulis bakal ini apa namanya bakal bantu petani gitu kan. Emang publikasi jurnal bakal bantu apa orang-orang miskin gitu. Tapi ingat, kalau bagiku satu Mas, untuk kita nolong petani kita nggak perlu turun ke sawah buat macul gitu loh. Sebenarnya. Kalau aku gitu. Ya. Sumbangsi pemikiran penting ya. Sumbangsi pemikiran gitu. Nah, kalau di luar negeri ya, di luar negeri kan orang bikin kebijakan publik itu kan dari ini toh, sumbernya dari penelitian-penelitian itu. Aku nggak tahu kalau di Indonesia kayaknya agak beda deh ya. Tapi kalau di luar tuh kayak gitu, mereka kan dari apa referensi-referensi sumbangsi pemikiran gitu. Bagi gue seperti itu, karena sekali lagi selain kita ngomongin masalah kesejahteraan, kebijakan publik dari nulis itu, kita juga ngomongin tentang apa namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun kita nggak bisa mencerdaskan kehidupan bangsa secara global atau secara Indonesia, minimal diri kita sendirilah. Kita udah bisa nulis dan kita bisa sharing apa yang kita tahu, gitu aja sih sebenarnya. Ya kan tadi kebijakan kan berasal dari pola pikir yang bagus juga. Betul Kebijakan banget. yang bagus, pola pikir yang bagus dong harusnya. Gokil banget pembahasan kali ini, Bak. Nah, terakhir pesan untuk teman-teman nih Sinias muda yang ingin berkarya di kepenulisan. ya, yang barangkali masih aduh ini mulai dari mana sih atau masih bingung gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya banyak banget yang kayak gitu ya. Memulainya dari mana? Tadi kan udah jelasin sama Mas Bakti, udah dirangkum tuh sebenarnya tadi. Kalau bagiku pesan yang paling apa ya, mendetail bahwa ketika di UMY di IP ya khususnya, coba cari circle yang mereka tuh emang suportif untuk membangun kepenulisannya. Aku nggak bakal kebayang kalau misalnya aku nggak punya seniorku ya, nggak kenal mereka dan nggak ngajak aku ke konferensi seperti itu gitu loh. Coba bangun circle yang bisa memotivasi teman-teman buat nulis, bangun circle yang bisa memotivasi teman-teman untuk improve quality diri, itu jauh lebih baik gitu loh. Jangan sampai terjebak di circle yang apa ya, nggak bisa ngimprove diri lah Mas ya. Karena ingat bahwa bagiku 10 orang terdekat kita adalah gambaran kita di masa depan gitu. Halo. 10 orang terdekat kita adalah gambaran masa Diri depan kita. Gitu sebenarnya. Oke. Jangan hidup di lingkungan tidak sportif. Seperti siapa? Nggak tahu. Seperti kita. Tapi kan sudah di IP itu kan banyak ini ya, banyak apa anak-anak yang hebat-hebat toh. Kalau misalnya bisa minta tolong mereka, berteman sama mereka gitu. Tapi berteman dengan siapa aja, tapi kalau berprosesnya selektif lah ya. Kayak gitu kan. Kalau gitu sih sebenarnya. Kalau teman sama aja, tapi kalau berproses untuk menjadi lebih baik selektif lah. Pun juga di kampus kan ada kayak kelompok mahasiswa Ya, yang bener misalnya banget. Press Club, Iya, Betul, Press kalau di Club, situ ada Simple Research Club gitu. Research Club kan banyak gitu teman-teman. Banyak di IP tuh fasilitasnya udahlah nggak usah meragukan. Ini kan lab IP juga buku-buku banyak, sumber-sumber. Ada Mas Bakti juga, nih kalau mau konsultasi masalah penulisan oke gitu. Oke. Oke Mas Volta. Menarik banget pembahasan pada kesempatan kali ini ya, Bakti. Ya, bintang tamu pertama kita memberikan Sangat inspirasi saja yang sangat luar dan biasa. Sangat membuka pikiran juga Sangat ya. membuka pikiran kita. Kalau gitu, sampai di sini dulu menjadi mahasiswa episode keempat. Saya Volta Manjuna. Saya Bakti Gusti. Saya Arta. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya menjadi mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. It's up.